Itu sekarang itu tidak seperti itu. Karena komunikasi kita dengan alat yang begitu canggih, kita belum buka HP, orang sudah membacanya. Jadi kalau dai itu kurang dapat informasi menurut beliau-beliau ini, itu karena kita tidak menggunakan HP atau tidak bisa menggunakan HP. Macam saya ini, kalau disuruh cari-cari macam-macam lewat itu, lewat ini, saya nggak bisa. Jadi oleh karena itu sangat penting bapak-bapak menguasai isi daripada alat komunikasi yang canggih ini untuk memperbanyak informasi-informasi yang bisa dipetik dari manfaat daripada alat komunikasi yang canggih ini. Nah, oleh karena itulah maka pada kesempatan yang baik ini, di samping kita dapat bersilaturahim dengan Pak Kiai, jadi bapak-bapak bisa hampir setiap hari Ahad, Kiai Pak yang ke TV1 Pak ya. Setiap hari Ahad biasanya beliau mengisi di TV1. Acaranya siapa namanya pembawa acara itu? Agung Pak ya. Masih ya, Pak Agung Idulha. Jadi bisa Bapak saksikan beliau setiap hari Ahad, dan setiap hari-hari yang lain juga bisa kita lihat di HP kita kalau beliau mengisi kegiatan-kegiatan. Nah, sehingga kita setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan apa yang beliau sampaikan, kemudian kita catat, kemudian kita jadikan pedoman, kita jadikan literatur kita untuk terjun ke masyarakat. Karena masyarakat kita ini juga walaupun di desa, mereka juga menggunakan HP. Jadi pengetahuan kita sama dengan mereka. Tetapi kalau kita tidak berinovasi ya dengan segala bentuk cara, seperti Ustadz Das'ad gitu Pak ya. Saya melihat Ustadz Das'ad ini hebat sekali ya, menarik perhatian itu luar biasa. Dia hanya menyampaikan pesan hanya 1-2 saja, lebih banyak ceritanya. Jadi kalau dia jamaahnya itu polisi, cerita tentang polisi itu panjang lebar. Baru dia taruh sedikit ya, 1 berapa 2 kalimat sudah cukup ya. Tapi orang terus semangatnya luar biasa. Nah, itu. Jadi itu yang kita ingin harapkan. Jangan hanya Pak Pak Doktor Profesor Doktor Abdul Samad saja ya yang kita bangga-banggakan, harus dari NTB juga seperti itu. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu manfaat yang kita dapatkan pada sore hari ini mudah-mudahan untuk menambah bekal kita semua untuk berdakwah kepada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan masalah-masalah kegiatan-kegiatan keagamaan oleh para orang-orang tua kita, para tuan guru kita, para kiai kita zaman dulu itu jangan kita alaihi untuk meneruskan. Karena itu mungkin itu Islam yang dulu, sekarang kan tidak lagi. Seperti sekarang banyak sekali kalau para generasi kita, generasi milenial ini disuruh baca berjanji. Karena tiap sini kalau di Lombok ini terutama Pak Kiai, setiap malam Jumat dulu itu, setiap malam Jumat itu di samping kita yasinan bersama di musala di masjid, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan berjanji. Baca kita berjanji dulu baru asratan. Nah sekarang sudah tidak itu sering kedengaran, kalaupun kedengaran itu sesekali saja, tidak banyak kali. Nah, jadi kita harapkan bapak-bapak para dai ini juga bisa memberikan semangat baru lagi kepada para masyarakat atau para milenial kita untuk berlomba-lomba. Nah, kami di kampung saya dulu di sini, dan saya biasakan setiap malam Jumat yasinan bersama, kemudian dilanjutkan dengan berjanji, zikir dan seterusnya. Dan itu sudah hilang karena hilangnya orang-orang dulu itu yang sudah pada meninggal semua, generasinya menjadi tidak lagi bisa melanjutkan. Ini kita sangat sayangkan. Padahal itu baik sekali untuk mensiarkan ajaran-ajaran agama kita kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah ini sekarang sudah berubah. Tidak lagi orang membaca Al-Quran habis maghrib baik di rumah maupun di musala, tetapi justru orang membuka channel televisi. Ini juga harus kita siasati bagaimana caranya untuk kita kembali kepada apa contoh-contoh yang diberikan oleh para orang tua kita, para kiai kita, para guru kita yang dulu itu untuk kita hidupkan kembali pada saat ini. Jangan sampai kita ketinggalan semuanya karena kita sudah terlanjur berhadapan-hadapan dengan alat komunikasi yang canggih,
sehingga kita lupa. Nanti ngaji juga tidak pakai Al-Quran yang biasa. Nah, ngaji juga cukup dengan dengan HP. Tidak salah sebenarnya, itu juga bagus. Jika kita pergi tidak perlu bawa Quran besar-besar di koper, tetapi cukup dengan HP. Tapi kadang-kadang kita kalah dari apa yang terjadi sebenarnya. Nah, oleh karena itulah maka kesempatan yang baik ini mari kita simak, mari kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman beliau bisa ditularkan kepada kita semua di Nusa Tenggara Barat ini, dan harapan kami Pak Kiai, walaupun kami sudah lapor bahwa jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat itu Islamnya 96%, bukan berarti bahwa sudah selesai urusan dakwah. Sudah selesai. Jadi kita berharap terus karena mereka masih banyak yang rindu dengan dakwah itu. Coba kalau Kiai Samad sudah boleh berdakwah di sini, barangkali juga sudah ramai. Jadi di sini sangat terbatas di gedung seperti aula hotel ini. Datang di sini. Kita diundang pun juga di hotel tempat dia nginap. Kita diundang untuk bersama-sama. Jadi tidak boleh di halaman terbuka. Jadi ini harapan-harapan kita, kalau dai kita juga akan seperti itu, berhenti seperti itu. Lalu kapan lagi kita bisa seperti udaranya pada saat-saat zaman dulu sama orang-orang tua kita yang begitu sulitnya tapi dia mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Informasi ini mudah-mudahan dicatat oleh Pak Kiai Khalil nanti untuk direspon. Dan kita berharap bukan hanya sekali ini. Ini karena ada janji saya dengan Pak Sekretaris Komisi Dakwah. Nanti akan kita adakan kegiatan di sini. Saya tunggu setahun kemudian, baru sekarang baru ada. Mudah-mudahan jangan tunggu besok masuk anggaran baru ini harus ada lagi seperti ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, berikut ini sambutan akan disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Dr. Kiai Haji M. Khalil Hafiz, LC.MA. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Profesor Dr. Saiful Muslim, Kiai Haji Saiful Muslim. Karena kalau kurang kiainya nanti ini titel yang ada dari masyarakat. Kalau Profesor Doktor itu urusan jurnal Scopus saja, tapi kalau Kiai Haji itu urusan titel dari masyarakat, diantara juga ketika istrinya lebih dari satu. Kita doakan mudah-mudahan. Amin. Yang kami hormati Ketua Infocom MUI Pusat Bapak Kiai Haji Mastuki Baidowi. Sebentar lagi beliau akan tampil, tapi zoomnya sudah siap, tadi izin sebentar karena masih bertemu dengan Ketua Umum. Yang kami hormati rombongan dari Jakarta, Sekretaris Komisi Dakwah Pak Ahmad Zubaidi, Wakil Sekretaris Pak Nur Badrul Tamam, dan asistensi kita Pak Indra, dan Bapak Ibu sekalian pengurus MUI, NTB, dan kader-kader yang hadir pada sore hari ini sampai besok dan besok lusa. Yang pertama, saya tadi ditugaskan untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum MUI NTB Kiai Haji Profesor Dr. Saiful Muslim. Pertama, saya sebenarnya tepat waktu nyampainya jam 3 kurang seperempat. Tetapi oleh penjemputnya katanya harus makan sate. Jadi sebenarnya bahkan tadi sampai Pak Zubaidi dulu, ini berkali segera dibuka katanya. Kita lama sekali makan sate itu, habis ditambahin lagi sate.
Jadi bukan kami tidak ingin nyampe, tapi sebenarnya orang sini yang tidak ingin saya cepat nyampe. Karena mau dikasih sate. Jadi benar, jadi nyade dulu Prof. Jadi bukan kamu sini Kiai, tapi tadi yang jemput saya bilang gimana Pak oleh Abdul Farmayit. Jadi tamu itu apa katanya tuan rumah. Disuruh turun suruh makan, dia makan, jalan-jalan. Jadi mohon maaf barangkali kalau tadi sampai nunggu, apalagi profesor nunggu saya lebih muda nih, saya dosa besar jadinya ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya ingin merespon soal dakwah. Tadi menyebutkan Ustaz Abdul Somad, menyebutkan resakatif, dibuka-bukaan dengan di syuting ya, rahasianya di sini. Kalau Ustaz Abdul Somad itu memang pintar agamanya, lulusan dari Al-Azhar, lalu S2-nya di Darul Hadis Maroko. Saya pernah di Maroko 3 bulan. Saya pos doktor saya, sekolah setelah doktor itu saya 3 bulan di Maroko, dan saya pernah juga ke Darul Hadis itu sebelahnya Al-Khamis University. Itu juga di bawah Auqaf yang untuk mencetak kader, tapi beliau nggak sampai doktor gitu. Nah, itu memang secara kapasitas keilmuan cukup memadai di dalam ilmu hadis. Ciri orang hadis memang rada kaku, beda dengan orang fikih. Orang fikih itu lebih fleksibel, biasa dengan perbedaan pendapat, biasa dengan interpretasi, istinbat, itu biasa. Ciri orang fikih itu lentur, ciri orang hadis itu kaku. Ya dulu Ali Mustafa Yaakob, jadi lebih strength karena biasanya dengan sanad, soheh, dhaif gitu. Tapi kalau di fikih itu kan mazhab ini, dari yang paling nakal sampai yang paling soleh itu ada di fikih. Ya, makanya kalau kita fikir lalu tidak jadi orang zuhud, makanya menjadi orang zindik, pokok azan dapat. Nah ini satu contoh ya. Kalau tafsir seperti Prof. Rasyid itu banyak penafsiran, dihimpun semua tafsir sampai orang salah sangka dianggap beliau Syiah. Karena tafsir dari Syiah pun beliau juga akomodasi, itu banyak orang salah sangka. Tapi karakter orang tafsir ya begitu. Jadi kita lihat aja jurusan. Orang kalau belajar filsafat itu nggak ada kebenaran, karena makin nakal makin pintar dari orang filsafat. Tapi kalau orang fikih itu pasti biasa dengan perbedaan, pada akhirnya ia akan mentarjih. Yang kedua barangkali seperti yang disebut sadas aktif. Kami melakukan sharing. Beliau mengaku gak pintar agama. Ya, ada Pak Zubaidi, ada Pak Nurul. Saya bukan orang ahli agama. Makanya mungkin dari 100% pidato itu agamanya paling 30%, 70% lucu-lucuan. Benar Pak Mesti saya sampaikan. Jadi bukan orang pintar agama beliau, disiplinnya ilmu komunikasi. Kalau di dalam ini tentang agama nggak paham, tapi namanya mubalik itu nggak butuh ahli. Kalau mufti harus ahli. Tapi mubalik tidak, yang penting jangan menyampaikan yang tidak diketahui. Yang saya ingin sampaikan, fenomena dai ini adalah fenomena perkembangan zaman. Kalau toh di sini 96% adalah muslim, tidak berarti tidak mau berhenti, tapi di situ tambah banyak. Kenapa? Inovasinya harus melakukan. Jadi bukan kan dakwah kepada non muslim, ada dakwah di antara internal muslim sendiri. Kepada non muslim kita memberikan kerangka keislaman, kepada Islam sendiri menyadarkan itu Islam. Kan banyak juga orang yang pintar agama tapi tak sadar dengan agamanya. Bahkan mungkin mubalik ini bisa ngomong iman kepada Allah, percaya pada Allah, padahal diri sendiri tak percaya kepada Allah. Contohnya, sampai tua-tua nggak nikah-nikah karena belum punya pekerjaan, kan nggak iman. Nah yang ketawa dia masih jomblo. Padahal Allah berjanji yughnihimullah wa yuslih balakum. Itu janji Allah, tapi dia takut menikah karena belum punya pekerjaan, belum punya rumah, belum punya gaji tetap. Saya tanya, Anda ustaz atau Anda siapa? Padahal apapun kita serahkan kepada Allah, tapi nggak iman dia. Tahu tapi nggak iman, tahu tapi tidak sadar, tahu tapi tidak bisa meyakini terhadap kehidupan. Banyak yang begitu. Nah, yang saya sampai tadi merespon dari Prof. Muslim, 96% dari 4,5 juta penduduk kita itu butuh dakwah yang lebih inovatif. Apalagi kalau kita melihat perkembangan dakwah itu sangat kondisional. Tadi sampai oleh Prof. Muslim, yang tahu sekarang nanti siang bisa berubah, sore bisa berubah. Kontennya sama, tapi inovasinya berbeda. Coba Bapak sekalian contohnya, saya ingin runut saja. Dulu ketika Syukron Makmun sebagai dai,
Itu adalah orang yang kalau yang hebat ada kalau melawan terhadap rezim saat itu, karena rezim otoriter. Wah, kita perlu dilupakan, berani dia. Yang kedua, ketika musimnya orang itu dalam tekanan tapi kepingin mempelajari dengan nyaman, lahirlah seperti dai Zainuddin MZ. Dengerin berkali-kali, sudah tahu isinya, tapi enak dengernya. Itu orangnya Zainuddin MZ. Zamannya menuntut itu. Yang sebelumnya menuntut orang yang berani mendobrak, berani berkorban. Berikutnya adalah mencari orang yang bicara nggak perlu lagi menyinggung pemerintah, tapi enak di dalam menyampaikan ajaran. Setelah itu terkena krisis. Setelah kena krisis, Indonesia banyak orang jatuh miskin, maka apa yang banyak yang bisa digantungin? Model Agim, Tombuati, manajemen kolbu, memanage hati, karena kita sedang sedih. Setelah orang sudah mulai selesai sedih, udah mulai banyak duit, cari hiburan. Akhirnya beragama pun cari agama yang menghibur, model ujek muncul. Ya kan? Dikit-dikit dan campur sedekahnya Yusuf Mansur. Kenapa? Orang udah punya duit. Ketika hati sedih, yang senangnya model lagi. Jadi apapun akan menarik tergantung pada kondisi zamannya. Masyarakat sedang apa? Muncullah orang-orang yang kepingin jadi dai. Wah, itu di TV itu rebutan orang mau masuk TV. Anak-anak muda ketika audisi untuk dai muda, saya tanya, Anda mau jadi apa? Saya jadi guru. Saya mau jadi dai. Apa motivasi Anda dai? Cepat dikenal, banyak duit, istri cantik. Lebih-lebih duit, nikah lagi. Itu motivasinya. Muncullah model-model Zaki Mirza, model Solomon. Akhirnya apa? Dai menjadi industri. Dai bertarif. Ya. Orang kaya akhirnya dai menjadi lebih tren daripada artis. Artis jam tayangnya itu paling ketika hiburan saja. Kiai atau dai, orang mati pun dia bisa tayang. Jangankan orang hidup, orang mati pun jadi dai. Orang hamil nyari dai kan. Termasuk menghamili pun juga jadi dai. Dia ketika nikah, Anda siapa yang tanggap? Pasti ustaz. Jadi hampir kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul itu jadi ustaz. Keluarga kumpul cari ustaz. Dan itu biasanya dihargai lebih tinggi. Yang dulu dianggap ustaz itu kere, dengan muncul entertain ustaz, itu dianggap mulai ngetren. Datang ustaz itu naiknya Alfa, datang dengan mobil mewah. Wah, nggak kalah kalau gitu. Akhirnya banyak artis yang cari imam ustaz. Saya sudah punya makmum, gak apa-apa ustaz saya jadi makmum kedua atau yang ketiga. Jadi kalau kayak saya nggak nikah lagi, sangat menahan diri. Kesempatan sudah banyak. Jadi banyak yang artis-artis itu, apalagi yang tipe hijrah, itu udah pengen sekali dia menikah dengan orang yang ngerti agama. Apalagi banyak duitnya, apalagi masyhur. Sekarang ngetren. Nah, proses berikutnya orang sudah mulai entertain, masuk sedikit pada politik. Ustaz terjun pada politik, menjadi get voter, pengambil aja. Jadi kalau kayak saya kadang-kadang teman-teman ngundang, ternyata di sana dia menyalon DPD, nyalon wali kota, dan itu gede. Kalau ngundang untuk wali kota itu gede kita. Cara-cara biasa, cuma membawa namanya calon dia nyambut, itu gede itu bayarannya. Kalau pulang cuma Avanza langsung bisa beli Avanza. Kalau dihitung dengan gaji guru berapa lama? Apalagi gajinya ketua umum MUI, NTB. Tiga hal yang kita ceramah sekali masuk ke politik karena kondisinya orang senang dengan politik. Nah, berikutnya ya bergeser apa? Menjadi paham. NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, terus itu menjadi paham keagamaan yang berebut di ruang publik untuk mempengaruhi publik. Dicampur dengan medsos kondisi sekarang ini. Jadi orang sekarang mendakwah itu tidak lagi hanya semata-mata masuk TV, tapi dia representasi dan paham keagamaan di kelompok tertentu. Berebut dia masuk ke ruang publik itu. Nah, disinilah orang pada banyak yang penting banyak kelompok itu masuk, Muhammadiyah masuk, Perti masuk, Alwas itu. Jadi kayak masyarakat perwakilan dari kelompok kami yang bicara keislaman di ruang publik melalui lembaga penyiaran, dan sekarang berebut di mana? Di medsos, bukan di TV lagi, di medsos.
Jadi kita ini bisa kaya sekarang ini tidak cukup seperti tadi Profesor sampaikan. Bapak saya bisa melihat di YouTube saya, di YouTube teman-teman, kayak Desa Latif itu 1 bulan minimal itu 300 juta dapat dari orang yang nonton YouTube, di atas 500. Jadi sekarang TV yang ngejar-ngejar kita. Saya secara pribadi itu sekarang nggak selalu menerima tawaran TV, apalagi temanya yang tidak cocok. Saya bukan harga ya, kalau saya terus terang aja masuk pada pedoman dakwah, nanti Pak Zubedi akan menjelaskan. Di kami di MUI itu tidak boleh masang tarif. Ana lam atlub walam arfud. Kami tidak minta dan kami nggak nolak. Makin banyak makin ikhlas. Tapi nggak akan pernah ngasih tarif gitu ya. Kalau nggak dikasih ya banget, kamu saya pernah. Kadang-kadang karena kita tidak minta, itu saya pernah kondangan ke Papua cuma dikasih kerupuk. Padahal ongkos sendiri. Dikasih kerupuk, berapa harganya kerupuk, tenteng ringan, saya pikir ada amplopnya, nggak ada apa-apa di kerupuk doang. Tapi itulah yang nasib. Tapi kadang-kadang mereka kita bisa dapat 50 juta, bisa dapat 100 juta, bisa hanya cuma 50 menit, nggak sampai sejam 50 menit. Jadi sebenarnya kalau bagi kita yang tidak mengindustrikan berceramah itu ya jalan-jalan saja, karena mungkin secara pribadi saya posisinya adalah PNS, saya dosen, asosiat profesor, rektor kepala bahasa kita, ada orang Malaysia asosiat profesor. Jadi ya alhamdulillah nggak ngandalin itu. Saya berharap teman-teman juga tidak mengandalkan itu ya. Yang ini saya sampaikan dari polanya dakwah. Tidak berarti 96% tadi dari 4 jutaan lebih orang itu lalu kita merasa aman umat Islam. Setelah Islam mau diapakan orang? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mau diapakan? Nah, apalagi tadi ada keinginan, cita-cita, harapan dari ketua umum di NTB muncul. Saya terus terang aja punya banyak teman dari NTB. Di mana-mana yang bagus suaranya orang NTB. Kemarin yang menang itu dari syiar anak negeri itu dari NTB. Melengking itu suaranya. Saya melihat beberapa Korea itu teman-teman aja di NTB suaranya bagus. Saya menemukan itu. Ya memang mungkin persinggungan saya tanpa hasil riset ya, tapi pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman di sini para masyayikh, para asal itu adalah digerakkan. Jadi bermedsos itu niat aja kita dakwah. Kalau kita memang ada skill bagus, medsos itu lebih banyak jujurnya. Jadi memang bagus banyak yang nonton. Kalau nggak bagus ya nggak ada yang nonton. Dan kalau itu diindustrikan dan ingin menyampaikan dakwah itu menjadi sebuah kebaikan. Dan nanti TV yang menjaga. Contoh umpamanya, kalau tadi menyebut UAS ya, ada Ustadz Dasar. Ada cuma lebih banyak Jawa, kurang nasional. Tapi di nasional banyak sekali yang ingin untuk mengekspos dan juga ingin juga dihadiri. Musbaha itu luar biasa. Dia nggak punya medsos, tapi penontonnya itu banyak. TV itu, Metro TV itu berkali-kali minta hubungkan ke saya. Dia nggak mau masuk TV. TV One, wah itu minta terus. Saya alhamdulillah membina semua TV dan saya mengisinya juga sendiri di SPI News. Itu minta, tapi nggak mau. Jadi kalau Anda, ini orang yang nggak memedsos, tapi orang yang memensoskan, orang yang mengeksposnya. Kalau teman-teman sekalian para asatidz di sini sebagai kader, buat latihan di sini, buat catatan di situ. Ini yang oral ya, yang moral, maksudnya yang kata-kata. Kadang-kadang ada potongan yang cuma 1 menit seperti IG. Besok IG mungkin tahun depan sudah mulai berbayar. Jadi berapa orang yang buka kita dapat bayar. Kalau IG kita sudah di atas 10.000 saja, untuk public figure, ya real 10.000 kan ada sekarang banyakin tapi dia menternak, bahasanya beli follower. Gak ada orangnya sebenarnya, cuma angkanya doang yang tinggi. Di atas 10.000 saja. Saya punya saya aja itu ditawar mau naruh sponsor di situ udah minta 10 juta. Naruh gambar saja di IG saya. Cuma saya nggak terima karena dia pasti bocor bahwa saya adalah ustadz yang bersponsor gitu. Menjaga image. Karena nanti orang ngapain membuka ID-nya soalnya isinya semua ini sponsor ini gitu terkaya menjadi endorse. Ya, endorsement. Jadi kalau jadi endorsement itu sekali tayang 10 juta. Kan gampang, berapa itu kalau gaji biasa itu kayak 3 bulan kan? Kalau gaji PNS minimal 2 bulan, atau yang agak kalau agak tinggi dikit sudah 2 bulan, kalau di bawah
bawahan masih 3 bulan gaji segitu. Jadi kalau pendapatan itu banyak saja. Sekarang nggak perlu kita karena diundang, kita bisa menciptakan dakwah sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mencetak dai-dai itu selain dia juga update dan aktual di masyarakat, kami ingin juga teman-teman bawa nilai Islam wasati. Tadi kita diterima itu modal awal. Modal berikutnya adalah kompetensi keislaman apa? Pak, Islam aja, Pak, bisa pakai Islam wasati, Islam ini. Nyatanya paham Islam banyak sekali. Satafkariku ummati ala 37 firqah. Jadi memang firqahnya banyak kita. Dan di dalam firqah sendiri banyak pemikiran yang beda-beda. Oleh karena itu kita menjadikan MUI sebagai bidhollah, ya, tenda besar umat Islam yang diusung kemarin di Jawa Timur adalah Islam wasati. Besok akan saya sampaikan beberan Islam wasati. Jadi ada paham keislaman yang menjadi mainstream kita, ya, tidak miring kanan, tidak miring ke kiri, dan ini berkumpul seluruh ormas, seluruh umat, representasi umat Islam yang ada di Indonesia yang ada pada pedoman dakwah akan disampaikan juga di sini. Ada paham keislaman, paham kebangsaan, ada pedoman dakwah. Jadi selain diri itu aktual, orang mau mendengar itu modal awal sebagai dai dalam arti mubaligh. Yang kedua yang disampaikan pun juga yang punya nilai, punya pengetahuan, ada arti ilmu. Gimana hal yang berat-berat itu bisa menjadi jenaka. Gimana hal-hal yang sulit itu menjadi gampang. Jangan dibalik kayak akademisi yang mudah dibikin sulit dan kelihatan pintar. Jadi hal-hal yang gampang itu sulit gitu. Jadi pakar itu apa-apa jadi sukar. Jadi kalau kiai dan itu sebaliknya, yang sulit itu dibikin dengan bahasa yang semudah mungkin. Bahkan ya kalau saya ceramah di TV One awal-awal itu saya latihan gimana dalam waktu 6 menit paling lama 8 menit di dalamnya itu ada humornya, ada ceritanya, ada kebenarannya, ada motivasinya. Gimana cara pembawaannya? Dan kita nggak terbawa oleh kamera. Itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh proses menginternalisasi diri. Saya bisa ngomong buat 2 menit, saya nggak usah kasih tanda 2 menit, saya bisa ngukur 2 menit itu pas. Nah, kayak kuat-kuat dalam Twitter itu. Jadi orang memang nanti ada keahlian ketika dia sudah terbiasa. Nah, kami ingin selain itu saudara punya pemahaman Islam wasati yang nanti akan kita jelaskan di internal kita. Nah, kepahaman Islam wasati yang akan kita lakukan ini untuk apa? Untuk menciptakan Indonesia keislaman yang baik, kebangsaan yang baik, dan dakwahnya pun adalah dakwah yang high impact, punya pengaruh. Tadi dalam poin menyampaikan kaulan sadida, bahasanya tegas, bukan syadida ya. Sadida, kalau syadida itu keras, tapi kalau sadida itu tegas dan baik. Menjadi kaulan sakila, ucapannya menghujam. Sama yang disampaikan antara orang dengan yang lain, tapi ada ketika disampaikan oleh ulama kok langsung meresap. Itu menjadi kaulan sakila. Kaulan ma'rufah, Anda bisa tahu kondisi tradisi orang NTB, tradisi nasional, tradisi tempat Jawa, tradisi di Sumatera. Anda bisa menginternalisasi, menyesuaikan bahasa dengan bahasa setempat itu. Nah, hal-hal yang seperti ini termasuk pada kesempatan ini kita mencetak kader. Makanya yang kami minta memang yang muda-muda, kader dakwah di masa yang akan datang. Jadi saya mungkin Pak Prof Muslim nanti akan kita tidak lanjuti dari yang ada ini, dibikin lebih advance lagi. Ini kan baru dasar, dibikin advance lagi. Mungkin nanti bisa pelatihan IT-nya, pelatihan broadcast-nya, pelatihan public speaking-nya. Ini baru konten. Ya, ini baru konten. Yang akan datang kita akan terus bisa jadi percontohan dari sini. Ini kan lebih dekat, nanti bisa dikirim ke NTT, bisa dikirim lagi ke kami ada dai-dai yang kita kirimkan ke daerah perbatasan. Kemarin kita juga mengirim ke Papua Barat dan Papua. Ini bisa di sini basisnya Islam, nggak usah dikirim kemana, tidak usah mendapat kiriman, tapi di sini dikuatkan dan dari tempat sini kita bisa kirim ke beberapa daerah. Dan insya Allah NTB menjadi percontohan di masa yang akan datang. Nah, saya berkeyakinan benar NTB pasti banyak potensi-potensi, cuma karena belum dikasih kesempatan, belum dicoba. Kalau dikasih kesempatan dan dicoba, insya Allah akan baik. Itu contohnya komunitas kurma. Nanti bisa juga kita ini
memperkuat dakwah yang sifatnya bilhal. Ya, tadi punya komunitas-komunitas itu ada. Terus terang aja, saya baru mendirikan pondok pesantren di Depok, di pinggir jalan raya. Itu tanahnya 11.000, 1 hektar rumah 1. Ya. Kami di depan itu ada 5 berderet pohon kurma. Jadi saya punya pohon kurma, sudah ditanam sejak 10 bulan lalu. Saya punya pohon kurma. Sebelahnya kami deret itu adalah alpukat. Sebelahnya lagi saya tanam ada kebun itu kebun duren. Jadi nanti Prof Muslim kalau makan duren 3 tahun lagi ke pesantren saya. Ya. Nah, yang sedang kami lakukan ini penguatan di pesantren dakwah bilhal adalah hidroponik dan aquaponik. Hidroponik kami kerjasama dengan BI. Percontohan di pesantren saya 500 meter dari tanam di tanah, tapi hanya rokul medianya. Lalu pakai nutrisi air, dipastikan 35 hari itu panen. Saya punya 10.106 lubang rokul. Per 2 hari saya menyemai 2.000, maka panennya tiap hari atau paling lambat 2 hari sekali. Jadi dari mulai pakcoy, mulai kangkung, selada, dan bayam itu ada 8 macam kami menanamnya sayuran itu. Kemarin Pak Nurul juga sempat ke pesantren Pak Zubaidi. Jadi santri nggak repot-repot cari sayuran, bahkan wali santri nggak repot-repot lagi. Lalu kita bisa juga kayak chef itu bisa seperti bayam itu bikin pasta, kita bikin mie, olahan-olahan di dalam. Bahkan kita bisa memberdayakan wali murid bisa sekarang punya PO, dia jualan, tinggal ngambil tempat kita jalankan. Nah, kita mengembangkan tahun ini, tadi saya berangkat sambil rapat di bandara, ada 11 pesantren baru yang kami kembangkan, baru di tingkat Jabodetabek dan Jawa Barat yang terdekat untuk percontohan. Barangkali tahun depan bisa sampai ke NTB. Amin. Memang investasinya lumayan. Investasi di tempat saya itu 700 juta. Ya, investasi 500 meter dengan rumah packingnya yang lengkap. Tapi kalau di sini mungkin bisa lebih murah tergantung di kondisinya. Nah, yang saya ingin sampaikan itu bagian dari dakwah di bidang ekonomi. Jadi kiai itu, ustadz itu nantinya harus kreatif, ustadz itu juga harus kaya. Kita jangan kemana-mana menerima zakat, tapi pikirkan kita bisa berzakat. Allahu Akbar. Jadi kiai itu jangan sampai kayak kesannya kere. Ustadz jangan sampai kesannya kere, nunggu salam jangan. Pastikan ustadz itu yang memberikan salam. Kalau nanti kasih salam terima, ketepatan bangunan yang belum selesai kita sumbangkan ke tempat itu. Jadi kira-kira cita-citanya begitu. Dan insya Allah kalau kita sudah ada cita-citanya begitu, Allah akan diberikan jalannya. Amin. Tapi kalau dari awal ada mindsetnya, jadi ustadz biar disalamin, jadi dai untuk cari salam. Kalau ada salam lebih gede, ditinggalin yang lebih kecil, wah itu bahaya itu. Itu biasanya nggak bertahan lama daripada nggak ada yang undang lagi. Jadi sebenarnya kalau orang itu banyak penerimaan di luar, banyak orang yang mencintai. Saya yakin bukan karena dia alim, saya yakin bukan karena retorikanya bagus. Saya punya keyakinan motivasi pertama karena keikhlasan dalam diri. Kalau ikhlas dalam dirinya, cinta kepada umat, maka umat akan cinta. Tapi seperti apapun retorikanya, tapi kita tidak ada sentuhan hati kepada umat, jangan harapkan kita akan dekat dengan umat. Mungkin itu resep yang dakhili, yang di dalam diri kita. Selain itu materinya yang bagus, retorikanya bagus ya. Tapi retorika dan materi yang bagus kan banyak yang nggak mau dengar. Kenapa? Karena hatinya nggak nyambung, apalagi tidak punya konsistensi di dalam beragama. Jadi hati tata dulu, juga dohirnya pun juga kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 hari ke depan bisa mendapatkan sekian banyak ilmu dohir dan juga ilmu batin, juga ilmu yang sifatnya konten dan juga cara, metode, retorika cara kita menyampaikan dakwah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh ila qouli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan pengarahan Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat
sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Kiai Haji Mas Duki Batowi, disilakan. Yuk mulai. Ini canggihnya teknologi begitu. Sampai aja kali. Langsung. Langsung ya. Langsung ya. Yang itu takutnya kalau sekelasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Profesor Dr. Haji Muslim, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam acara pelatihan kader dai Islam Wasatiyah. Yang saya hormati kawan saya Dr. Khalil Nafis dan seluruh teman-teman para kader dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia yang datang dari Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum Aktif Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada para peserta pelatihan kader dai Islam Wasatiyah. Barusan saya sedang mendampingi beliau, kemudian diminta oleh Mas Khalil Nafis untuk memberikan kata sambutan ini, dan saya menyampaikan salam juga dari semua kader-kader yang hadir pada kesempatan ini. Saya hanya ingin memberikan beberapa hal ya terkait dengan pelaksanaan pelatihan kader dai Islam Wasatiyah ini. Sebagaimana yang terdahulu, ya, ini adalah pelatihan berikutnya. Kemarin kami diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana para dai Islam Wasatiyah ini yang saat ini sedang menghadapi perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan-perubahan itu mau tidak mau harus kita alami bersama, terutama yang terkait dengan perubahan-perubahan teknologi digital ya, yang harus dihadapi oleh para dai. Ini saya kira sangat penting pergeseran-pergeseran ini. Kalau kita tidak bisa segera mengantisipasi persoalan pergeseran-pergeseran ini, maka kita juga akan menjadi tertinggal sebagai seorang dai. Islam Wasatiyah bagus, materinya sangat bagus, tetapi kalau metode kita dalam cara menyampaikannya tidak bagus, tidak terupdate, maka kita juga akan ditinggalkan oleh audiens kita. Makanya orang Arab mengatakan at-thariqatu ahammu minal madan. Jadi bahwa metodologi itu lebih penting daripada materi dakwah itu sendiri. Jadi walaupun Islam Wasatiyah bagus, tapi kalau metodenya itu sudah tidak terupdate, ya, maka itu juga menjadi tidak bagus juga. Maka kita di dalam peperangan dalam konteks dakwah, karena Islam Wasatiyah
wasatiyah itu juga sedang menghadapi berbagai model-model Islam yang tidak wasatiyah, itu bisa kita kalah dalam peperangan karena metode yang kita gunakan tidak bagus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali pernah mengatakan, atau makalah yang sering dihubungkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu al-haqqu bila nawamin yadhurul batil in nawam. Kira-kira seperti itu, bahwa kebenaran yang tidak sistematis ya, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistematis. Ini saya kira tantangan saat ini bagi gerakan dakwah wasatiyah, yang kenapa kemudian Kiai Khalil Nafis keliling berbagai daerah itu adalah demi kepentingan itu. Bagaimana agar para dai Majelis Ulama Indonesia di seluruh Indonesia yang berwawasan Islam wasatiyah itu bisa segera melakukan perubahan-perubahan, melakukan penyesuaian-penyesuaian agar teknologi digital ini bisa kita kuasai dengan baik. Karena kalau kita tidak menguasai dengan baik, maka kita ada kecenderungan kita menjadi objek dari media sosial. Jadi dalam konteks kita bermedia sosial sebagai alat dakwah, sebaiknya kita menjadi subjek dari media sosial, bukan kita menjadi objek dari media sosial. Hadirin yang saya hormati, saya kira kata kunci bahwa dai-dai dari Majelis Ulama Indonesia ya, yang membawa materi Islam wasatiyah agar menjadi subjek itu, agar menjadi fa'il, tidak menjadi maf'ul, itu saya kira kata kunci yang harus kita hayati bersama-sama. Dan setelah kita hayati bersama-sama, lantas kita laksanakan satu pelatihan atau rangkaian pelatihan bagaimana agar kita sudah bisa menyesuaikan dari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam konteks teknologi informasi. Jadi ini saya kira kalau kita bisa segera melakukan pergeseran, bisa melakukan perubahan, maka insya Allah kita akan menjadi subjek, kita akan menjadi pemenang. Ada salah satu survei yang menarik, yang mengatakan dalam survei itu bahwa di tahun-tahun pada 10 tahun ke depan diperkirakan bahwa organisasi-organisasi seperti MUI, seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama dan yang lain-lain itu diperkirakan akan bubar. Karena apa? Karena itu tadi, karena diperkirakan bahwa ormas-ormas Islam besar itu tidak mampu melakukan penyesuaian dalam konteks perubahan-perubahan alat-alat teknologi. Ini adalah penelitian, mudah-mudahan tidak benar, dan ini bisa menjadi tidak benar kalau kita siap-siap melakukan perubahan-perubahan itu. Kenapa? Dalam penelitian itu disebutkan bahwa karena apa? Kalau kita saat ini misalnya mau bertanya apapun ya, tentang masalah-masalah hukum Islam dasar yang belum terlalu sophisticated, yang belum terlalu mendalam, itu kan kita cukup bertanya pada Google. Jadi kiai yang selama ini dihormati untuk menjawab banyak persoalan itu sudah berubah menjadi kiai Google sekarang seperti itu. Dan banyak hal bisa ditanyakan ke kiai Google ini. Ini bukan hanya terjadi pada kiai, tapi juga terjadi kepada sektor-sektor yang lain, profesi-profesi yang lain. Misalnya alu dokter itu sekarang bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan informasi-informasi tentang hal yang kita butuhkan sebagai orang yang apakah sehat atau sakit tidak terlalu parah, itu tidak perlu datang ke dokter. Itu hanya cukup membayar 25.000 dan semuanya bisa terjawab di situ, apa obatnya dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan yang tidak terelakkan kita alami di berbagai sektor. Dan perubahan-perubahan ini juga kita alami bersama di dalam hal kita menyampaikan Islam wasatiyah. Dan itulah sebabnya kenapa sekarang yang kalau ditanya siapa yang paling populer, ustaz atau ulama ya, di di Indonesia, maka jawaban yang kemudian muncul itu pasti bukan ulama-ulama yang kita idolakan.
bukan ulama-ulama yang diidolakan oleh Nahdlatul Ulama, bukan ulama-ulama yang diidolakan oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah, bukan ulama-ulama yang diidolakan oleh teman-teman dari Nahdlatul Wathon ataupun ulama-ulama yang lain. Tetapi adalah ulama-ulama yang selama ini akrab, ya, ustaz-ustaz yang akrab di televisi, di Google. Karena apa? Karena mereka sudah bisa berselancar, dia sudah menjadi subjek, membuat materi-materi dakwah yang menarik buat kalangan anak muda. Itulah sebabnya ya kenapa misalnya sekarang bisa banyak sekali ustaz-ustaz yang sebelumnya tidak kita kenal, lantas kemudian mereka sangat populer di kalangan media sosial, di kalangan selebritis, di kalangan kelas menengah ekonomi kota, dibanding ulama-ulama yang selama ini karismatik, kita kagumi, kita hormati dan seterusnya. Jadi ada semacam dualisme panutan sekarang antara masyarakat lama dengan masyarakat baru, antara masyarakat yang orang tua yang dalam teori generasi itu biasa disebut teori baby boomers, orang tua itu baby boomers. Tapi itu orientasinya kepada ulama-ulama yang masih karismatik di kalangan kita sendiri. Tetapi kalau kalangan-kalangan muda, pikirannya sudah berbeda. Siapa yang menjadi ulama itu adalah orang-orang yang selama ini banyak bermain di kalangan media sosial. Perubahan-perubahan ini mari kita antisipasi bersama. Saya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi persoalan ini sangat concern dan berharap ya kepada pengurus MUI dari NTB, ya, Provinsi NTB, menjadikan ini sebagai program prioritas, ya. Menjadikan ini menjadi program prioritas untuk dilaksanakan bukan hanya pada tahun 2020 yang sudah berada di ujung, tapi juga tahun 2021 bahkan seterusnya. Bagaimana agar memprioritaskan pelatihan-pelatihan untuk menyongsong pergeseran-pergeseran ini agar para asatidz kita, para ulama-ulama kita sudah bisa mengakrabi dan menjadi subjek dari teknologi informasi yang berbasis digital. Dengan harapan, maka kalau itu bisa terjadi, insya Allah Islam wasatiyah tidak hanya berkembang di NTB, tidak hanya berkembang di provinsi yang lain, tidak hanya berkembang di Indonesia yang sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini menjadi pilar Islam moderat di dunia salah satunya. Tapi bagaimana kita bisa mengekspor pemahaman Islam wasatiyah ini ke negara-negara lain? Karena apa? Karena di negara-negara lain, terutama di Eropa sampai saat ini masih saja ada semacam gerakan Islamofobia, gerakan yang anti terhadap agama Islam. Karena apa? Mereka sengaja mengembangkan satu pola pemahaman bahwa yang namanya Islam itu adalah teroris, yang namanya Al-Quran itu adalah kitab yang memerintahkan memerangi orang kafir atau membunuh orang kafir dan seterusnya. Kesalahpahaman ini terus-menerus dikembangkan oleh gerakan Islamofobia di seluruh dunia, ya, terutama di Eropa dan Amerika. Dan kita sebagai basis Islam wasatiyah di Indonesia wajib memperkenalkan Islam wasatiyah ini ke dunia, terutama ke kalangan-kalangan yang selama ini banyak melakukan gerakan Islamofobia. Saya kira itu Ustaz Khalil yang saya hormati dan Prof. Saiful Muslim serta kawan-kawan semuanya yang mengikuti pelatihan ini. Saya senang sekali ada pelatihan ini. Mudah-mudahan ini bisa mengubah mindset kita di dalam kita melakukan dakwah ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon untuk kehormatan Bapak Kiai untuk membuka acara ini. Sekali lagi kami mohon dengan hormat Bapak Kiai Mas Duki Batowi untuk membuka acara ini. Oke, saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.